Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nurdi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan segenap sivitas TIT Al-Fatah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama, kita akan membahas tentang keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Orde Lama merupakan orde yang terjadi pada periode pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1945 sampai tahun 1968. Presiden Soekarno memerintah negara Indonesia dengan menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Pada saat awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia sudah mengadakan pembinaan mengenai pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Sebelum kemerdekaan Indonesia, sebenarnya Departemen Agama sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama Kantor voor Inlandse Zaken. Kemudian di zaman penjajahan Jepang dinamai Shukuma. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 berubah menjadi Kementerian Agama. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama ini dianggap oase untuk melakukan pengembangan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Lama ini merupakan awal mula dari munculnya pendidikan Islam yang terjadi secara menyeluruh dari kelembagaan seperti madrasah maupun non-lembaga seperti masjid dan surau yang digunakan sebagai tempat untuk mengaji. Peran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan madrasah yang dimiliki Departemen Agama pada masa Orde Lama adalah semangat yang tinggi dan kegigihan yang sangat intens dalam mempertaruhkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Mengajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah menjadi salah satu cara untuk penyesuaian Departemen Agama selain pada peluasan madrasah itu sendiri. Usaha tersebut secara khusus diatasi oleh satuan yang mengelola pendidikan agama. Departemen Agama juga menyarankan agar pesantren yang keadaannya masih tradisional untuk dimajukan menjadi sebuah madrasah dan tetap diatur dengan konsep klasikal dan menggunakan kurikulum yang tetap dan mengikutsertakan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran agama. Imbauan Departemen Agama ini menjadi sebuah kesempatan bagi umat Islam dalam rangka mendirikan lembaga pendidikan Islam. Dari beberapa contoh perkembangan madrasah yang sangat kentara saat Orde Lama ini adalah dikembangkannya pendidikan guru agama dan pendidikan hakim Islam negeri. Keduanya menjadi bukti atas perkembangan yang sangat penting karena madrasah dilibatkan dalam mencetak tenaga profesional bidang keagamaan selain mempersiapkan tenaga yang bersedia untuk mengembangkan madrasah. Selanjutnya kita membahas pengembangan pendidikan Islam masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama Islam mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa
tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Kenapa sih pendidikan Islam perlu diperhatikan? Kenyataan yang demikian timbul karena umat Islam yang dalam setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda, pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini, ada dua penyebab utamanya. Yang pertama, sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin. Yang kedua, politik non-kooperatif para ulama terhadap Belanda yang menfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda termasuk pendidikan modernnya adalah satu bentuk penyelewengan agama. Mereka berpegang pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang menyerupai satu golongan maka ia termasuk pada golongan itu. Pemerintah dalam usaha memenuhi amanat pasal 29 UUD 1945 tersebut selalu berusaha untuk memberikan kebebasan pada organisasi sosial, agama, dan politik untuk dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Karena itu, dengan lahirnya berbagai organisasi cendekiawan seperti sekarang ini, yaitu IJMI, IPKI, dan sebagainya, senantiasa mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah sadar sepenuhnya bahwa kekuatan negara terletak pada kesatuan dan kesatuan berbagai organisasi dan golongan yang kesemuanya merupakan modal dasar dan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pembangunan. Dengan demikian, berarti bahwa pemerintah mengakui dan menghargai betapa besarnya sumbangan dan peran organisasi sosial, agama, dan politik yang telah ikut serta dalam pembangunan bangsa. Meskipun Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya dan telah mengalami revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah diri terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup menentukan. Untuk itu dibentuklah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau bisa disebut PP dan K. Dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha, terutama mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama, Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum yang isinya memerintahkan kepada semua kepala-kepala sekolah dan guru-guru, yaitu pertama, mengibarkan sang merah putih tiap-tiap hari di dalam sekolah. Yang kedua, melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimi Gayo, lagu kebangsaan Jepang. 4. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintah bala tentara Jepang. Yang kelima, beri semangat kebangsaan kepada semua murid-murid. Selanjutnya, tentang keberadaan pendidikan Islam masa Orde Lama. Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintahan Republik Indonesia tetap membina pendidikan agama. Pembinaan pendidikan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu dikeluarkan aturan-aturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkan surat keputusan bersama atau SKB antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum, yakni sekolah negeri dan swasta yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Selanjutnya, pendidikan agama ini diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 pasal 20, yaitu
Yang pertama, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut. Yang kedua, cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Pendidikan. Pada akhir Orde Lama, pada tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, di mana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini, Kementerian Agama telah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, pesantren Indonesia klasik. Yang kedua, madrasah diniyah. Yang ketiga, madrasah-madrasah swasta. Yang keempat, madrasah ibtidaiyah negeri. Yang kelima, suatu percobaan baru telah ditambahkan pada madrasah ibtidaiyah negeri 6 tahun dengan menambahkan kursus selama 2 tahun yang memberikan latihan keterampilan sederhana. Yang keenam, pendidikan teologi tertinggi pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai pada 2 bagian atau 2 fakultas di Yogyakarta dan 2 fakultas di Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.